Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat-Nya yang sangat banyak kepada kita semuanya. Tiada seorang pun di antara kita yang hadir di masjid ini kecuali telah mendapatkan nikmat yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dialah Allah yang telah menyempurnakan nikmat-Nya kepada kalian, apakah nikmat yang nampak, yang terlihat, maupun nikmat yang batin, yang tidak dilihat dan tidak nampak dengan mata kepala kita. Ya. Di antara jamaah sekalian, di malam hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menunaikan perintah Allah salat maghrib berjamaah. Ini salah satu nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita kembali akan melanjutkan pembahasan kita mengkaji kitab Al-Jami' min Bulughil Maram karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan hadis yang pertama pada bab yang pertama. Jadi bab yang pertama tentang adab, bab tentang adab. Hadis pertama sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Baik, kita masuk pada hadis yang kedua, yang kata penulis, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa sabda Nabi? Kata beliau, unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihatlah orang-orang yang ada di bawah kalian. Jangan pernah melihat orang-orang yang ada di atas kalian. Itu kata Nabi. Lihatlah selalu orang-orang yang ada di bawah kalian.
Jangan melihat orang-orang yang ada di atas kalian. Fahuwa ajdaru, inilah kata Nabi, inilah yang seharusnya kalian lakukan. Inilah yang selalu kalian lakukan di kehidupan dunia ini. Apa itu? Selalu melihat orang yang di bawah, jangan lihat orang di atas. Kata Nabi, ini yang seharusnya selalu kalian lakukan supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah atas kalian. Hadis ini muttafaqun alaih, disepakati sahihnya oleh Bukhari dan Muslim. Barakallahu fikum. Ya, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di sini ada petunjuk yang luar biasa dari Nabi. Bagaimana seorang muslim ya menjalani hidup di dunia ini. Apa petunjuk Nabi? Nabi mengatakan, selalu lihat orang yang di bawah. Jangan lihat orang di atas. Ya. Ini hadis ini jamaah sekalian, ini hadis kaitannya dengan persoalan dunia. Untuk persoalan dunia, perkara rezeki, perkara harta, semua yang terkait dengan dunia, maka Nabi memberikan nasihat. Nabi memberikan kepada kita petunjuk. Apa petunjuk Nabi? Selalu melihat orang yang di bawah. Iya, jadi sekali lagi ini hadis kaitannya dengan persoalan dunia. Ya, nah, ini bisa kita pahami dari hadis yang lain. Ada hadis lain yang semakna dengan ini. Di hadis yang lain Nabi mengatakan, "Idza nadhara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mali wal khalqi falyandur ila man huwa asfala minhu." Kata Nabi, jika kalian melihat orang yang lebih banyak hartanya daripada kalian, atau orang yang lebih bagus parasnya, wajahnya daripada kalian, kamu lihat orang seperti ini, maka apa kata Nabi? Segeralah melihat orang-orang yang di bawah. Segera lihat orang-orang yang di bawah. Jangan terus melihat itu orang yang di atas itu tadi. Kenapa? Sebab kalau kamu lakukan ini, engkau tidak akan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Jadi jamaah sekalian, sekali lagi ini kaitannya dengan dunia. Iya. Selalu kita lihat orang yang di bawah kita. Jangan selalu lihat orang di atas. Sebab kalau kita lihat orang yang di atas, bahaya itu. Apa bahayanya? Kita tidak akan pernah menghargai nikmat Allah kepada kita. Begitu jamaah sekalian. Ya, perhatikan di sini ada keterangan dari ulama Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala, salah satu ulama tafsir, mengatakan, di annal insana, karena manusia itu jika selalu melihat orang yang di atasnya, maka talabat nafsuhu mithla dhalik, jiwanya akan selalu menuntut untuk sama dengan orang itu. Jiwanya akan selalu menuntut untuk sama dengan orang itu. Wastasghara nikmat Allah, dan pasti dia akan cenderung meremehkan nikmat Allah yang sudah Allah berikan kepadanya. Dan dia akan ambisi, maka dia akan timbul ambisinya untuk selalu menambah supaya bisa sama seperti orang yang dia lihat. Wa amma idza nadhara fi umurid dunya ila man huwa dunahu, adapun kalau dia selalu melihat orang yang ada di bawahnya dalam persoalan dunia, maka kalau dia selalu lihat orang di bawahnya, maka dhaharat lahu nikmatallahi alaihi, maka dia akan melihat, akan nampak baginya betapa besarnya nikmat Allah yang sudah Allah berikan kepadanya.
dan dia pasti akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata beliau. Coba jamaah sekalian, kalau kita selalu melihat orang di atas, hancur kita. Hancur. Iya, lihat orang yang punya mobil mewah, sementara kita tidak punya mobil. Lihat orang yang banyak duitnya. Kalau ada orang selalu melihat di atas, itu tadi kata beliau, biasanya jiwanya akan menuntut bagaimana dia bisa seperti orang itu. Dan biasanya dia akan memandang remeh nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Padahal sebenarnya itu nikmat sudah luar biasa baginya. Ada orang sudah dikasih motor misalnya. Kalau dia melihat orang yang di atas yang punya mobil, itu pasti dia bahaya. Apapun di golongan ini saya punya. Itu bahaya kalau sudah meremehkan nikmat Allah, bahaya. Tidak boleh kita remehkan nikmat Allah. Semua nikmat yang Allah berikan kepada kita itu luar biasa. Luar biasa itu nikmat. Iya. Tidak boleh kita pandang ente nikmat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nah, Nabi memberikan petunjuk di sini bagaimana supaya nikmat Allah selalu kita hargai. Sehingga kita lebih mudah bersyukur kepada Allah, ya, selalu lihat orang yang di bawah. Kalau kita lihat orang di bawah, Masya Allah, nampak sekali besarnya nikmat Allah kepada kita. Kita alhamdulillah sudah punya motor. Ada orang tidak punya motor. Kan begitu. Ada orang tidak punya motor. Iya. Yang dia punya hanya sepeda. Kesana kemari dia harus naik sepeda. Capeknya dia naik sepeda kesana kemari. Alhamdulillah kita masih punya motor. Alhamdulillah. Kita akan bersyukur kepada Allah yang Allah memudahkan kepada saya punya motor. Betapa banyak saudara kita sudah bekerja keras untuk mendapatkan motor, ternyata Allah belum berikan kepada mereka. Banyak saudara kita tidak punya motor, hanya punya sepeda. Yang punya sepeda bersyukur kepada Allah sebab ada saudaranya tidak punya sepeda. Kan begitu? Iya. Baik. Kemudian ada orang tidak punya sepeda, jalan kaki. Dia harus jalan kaki ke sana kemari untuk memenuhi kebutuhannya. Mau ke pasar jalan kaki, mau ke mana-mana harus jalan kaki. Tidak ada kendaraan satupun. Yang punya, yang jalan kaki dia harus bersyukur kepada Allah. Kenapa? Ada orang tidak punya kaki. Ada orang tidak punya kaki. Sehingga dia berjalan harus pakai apa? Pakai tangan dia berjalan. Subhanallah. Punya badan yang cacat. Itulah petunjuk Nabi. Selalu lihat orang yang di bawah kita. Jangan pernah melihat ya orang-orang yang ada di atas kita. Tidak boleh. Karena itu akan membuat kita ambisi nantinya. Membuat hidup kita tidak akan tenang. Tapi kalau kita selalu melihat orang yang di bawah kita, Masya Allah, kita akan selalu menghargai setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan begitu ya? Ya. Barakallahu fikum. Orang-orang yang misalnya rezeki, tidak diberikan kekayaan oleh Allah, biasa-biasa hidupnya, pas-pasan misalnya kan, ya, tidak diberikan kekayaan oleh Allah. Jangan kemudian melihat orang-orang yang kaya, tapi lihat orang-orang yang lebih menderita hidupnya daripada kita. Alhamdulillah kita masih bisa makan. Ada orang tidak bisa makan. Banyak saudara kita tidak bisa makan, jamaah sekalian. Lihat orang-orang yang ada di bawah kita ekonominya. Kalau kita alhamdulillah rezeki kita walaupun pas-pasan, ya pas mau mobil ada. Nah, itu pas-pasan.
Artinya apa? Artinya Masya Allah kita bisa makan. Bersyukurlah kepada Allah. Walaupun yang kita makan adalah nasi tempe, alhamdulillah. Banyak saudara kita hanya makan nasi, banyak. Bahkan banyak saudara kita untuk mendapatkan sesuap nasi susah. Banyak saudara kita harus mencari apa? Mencari nasi itu dari pembuangan-pembuangan manusia, mengais di tempat sampah. Banyak sekali saudara kita yang seperti itu. Kita alhamdulillah masih bisa makan, masih bisa minum, bahkan masih bisa ngopi, ya kan? Walaupun tidak pakai pisang goreng, alhamdulillah. Iya. Ada saudara kita tidak bisa apa-apa. Nah, ada saudara kita, Masya Allah, kaya dia, melimpah hartanya, tapi apa? Sakit. Sakit-sakitan. Mobilnya mewah, hartanya melimpah, Masya Allah luar biasa, tapi apa? Sakit-sakitan, berpenyakit. Ada orang Masya Allah sederhana hidupnya tapi sehat. Itu luar biasa nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW mengatakan, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Subhanallah, apa kata Nabi? Barang siapa di antara kalian, siapa di antara kalian, kata Nabi, di pagi harinya, di hari itu Allah berikan kepadanya nikmat berupa keamanan. Diberikan keamanan oleh Allah. Di mana? Aman di rumahnya, aman jalan kemana-mana. Lihat ini nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kadang kita lupakan ini. Selama ini kita selalu memandang nikmat itu ketika dikasih duit, ya, rezeki. Padahal perhatikan, Nabi menyebutkan siapa di antara kalian yang hari itu diberikan nikmat oleh Allah berupa satu keamanan, diberikan keamanan oleh Allah, di mana? Di rumahnya aman, ke pasar aman, ke masjid aman, di jalan aman, kemana-mana aman. Itu nikmat besar yang tidak Allah berikan kepada saudara kita di Palestina. Coba lihat saudara kita di Palestina, mau kemana-mana ketakutan. Di dalam rumah ketakutan, jangan sampai ada rudal. Alhamdulillah kita tidak. Di rumah kita enak tidur, mau ke pasar aman, mau kemana-mana aman, tidak ada masalah di jalan. Banyak saudara kita yang tidak diberikan nikmat ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat mereka itu. Kita alhamdulillah nikmat besar. Kemudian yang kedua, siapa di antara kalian yang hari itu diberikan nikmat keamanan oleh Allah? Satu. Kemudian yang kedua, mu'afan fi jasadihi. Nikmat yang kedua adalah badannya disehatkan oleh Allah. Lihat itu, badannya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering lupa nikmat ini jamaah sekalian. Sering kita lupa nikmat sehat ini. Nanti kita merasakan betapa nikmatnya sehat kalau sudah sakit. Coba bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, rasakan ketika Anda muda dan sekarang ketika sudah tua. Apa yang Anda rasakan? Subhanallah, nikmatnya sehat ketika muda. Apa saja bisa dimakan, tidak ada pantangan, ya kan? Naik motor kemana-mana tidak pernah masuk angin. Sekarang di waktu kita sudah tua seperti ini, mau makan ini, mau tidak enak, tidak takut. Sudah banyak penyakit, badan sudah sakit. Dulu tidak ada sakit-sakit pada badan, sekarang kita sudah sakit-sakitan. Subhanallah, Nabi ingatkan siapa di antara kalian yang pada hari itu diberikan nikmat keamanan oleh Allah, yang kedua dikasih apa? Sehat hari itu, tidak ada sakitnya hari itu.
Bapak Ibu sekalian, kalau kita sakit, kita harus di rumah sakit. Terbengkalai semua pekerjaan, Pak. Apalagi kalau sakit parah, harus 20 hari di rumah sakit, harus bolak-balik ke rumah sakit. Berapa biaya kita habiskan? Cuci darah. Apa gunanya kita kaya kalau sakit? Apa gunanya makanan melimpah kalau harus ada pantangan? Kita tidak boleh makan gorengan, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan. Terus apa, air putih saja boleh diminum? Tersiksa dengan harta kita sendiri. Maka Nabi ingatkan kepada kita, lihat nikmat Allah yang luar biasa ini. Kalau Allah sudah memberikan kepadamu kesehatan, dua, yang ketiga, indahu qutu yaumihi. Subhanallah, kata Nabi, kemudian di hari itu dia memiliki qut. Apa itu qut? Qut itu makanan pokok. Itu namanya al-qut, makanan pokok kita. Apa makanan pokok kita? Beras, nasi. Kita ada nasi di rumah, Masya Allah. Ada nasi di rumah. Qut. Kalau orang Arab biasanya roti. Ada rotinya di rumah. Siapa di antara kalian yang Allah berikan pada hari itu qut, makanan pokoknya ada, dikasih oleh Allah makanan pokok, dimudahkan dia punya nasi, punya beras. Banyak saudara kita setengah mati, ya, susah payah mendapatkan satu mangkok beras, susah kemana-mana minta-minta. Kita Masya Allah di rumah luar biasa beras banyak. Bahkan penjual beras, iya kan? Iya. Subhanallah. Apa kata Nabi? Siapa yang mendapatkan ini 3 nikmat? Apa tadi nikmat yang pertama? Aman, sehat, bisa makan makanan pokok. Bisa makan makanan pokoknya. Maka siapa yang mendapatkan ini nikmat, apa kata Nabi? Faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Maka sungguh dia telah mendapatkan nikmat seluruhnya, nikmat dunia seluruhnya. Itu kata Nabi. Dia telah mendapatkan, Allah telah kumpulkan untuknya seluruh nikmat dunia. Ini 3 ini nikmat dunia sudah ini. Ini ya intinya nikmat dunia ini 3. Bisa makan, sehat, aman. Kalau kita banyak duit, ya sehat, tapi tidak aman, gimana? Coba seandainya Bapak mau disuruh tinggal di Palestina, mau nggak? Tiap hari dengar dung dung. Setiap saat harus kehilangan anaknya, setiap saat harus kehilangan istri. Selalu siap mereka kehilangan anaknya. Kan begitu saudara kita di sana. Tidak ada keamanan mereka rasakan, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Alhamdulillah kita tidak. Seandainya Allah Subhanahu wa taala kemudian apa? Mendatangkan hujan terus. Seandainya Allah datangkan hujan terus, tidak berhenti-berhenti. Kira-kira bagaimana ini baru ini? Tenggelam tidak? 2 pekan tidak pernah berhenti hujan. Apa gunanya semuanya? Hilang keamanan. Kalau banjir hilang keamanan. Tidak ada keamanan kita rasakan kalau hujan terus. Hujan deras, tidak putus, dan Allah bisa lakukan itu, bisa. Allah datangkan angin kencang, seperti yang pernah Allah timpakan kepada kaum-kaum terdahulu kan? 8 hari Allah datangkan angin sampai hancur semua bangunan rumahnya. Tidak ada keamanan. Maka keamanan ini merupakan nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah sebutkan di Al-Qur'an, wa amanahum min khauf. Dan Allah memberikan keamanan kepada mereka dari rasa takut. Allah hilangkan rasa takut, Allah ganti keamanan, itu nikmat. Nikmat sekali.
Ya, barakallahu. Oleh karena itu selalu kita lihat nikmat Allah. Lihat orang-orang yang dibawa kita, saudara. Ya. Ya. Jangan melihat itu orang banyak yang emasnya. Saya gak ada satupun. Subhanallah. Ya, iya, kamu tidak punya emas, tapi kamu punya apa? Punya apa? Punya tangan yang sehat. Apalagi tangan itu adalah tangan yang berbuat kebaikan, itu lebih bagus. Ya, jamaah sekalian, ada satu nikmat yang jauh lebih berharga daripada nikmat dunia. Apa? Nikmat agama. Seandainya Allah tidak memberikan kepada kita nikmat dunia, tapi Allah berikan kepada kita nikmat agama, alhamdulillah, itu nikmat besar. Betul Allah tidak memberikan kepada kita nikmat dunia. Rezeki kita sederhana, rezeki kita kekurangan, tapi apa? Allah mudahkan kita sholat, Allah mudahkan kita berzikir, Allah mudahkan kita bersyukur. Dan ada satu nikmat besar yang Allah berikan kepada hambanya, Allah berikan kepada kita sifat qanaah. Ini yang susah. Apa? Sifat qanaah. Apa itu qanaah? Apa? Selalu merasa cukup dengan nikmat Allah. Dan ini susah didapat yang begini. Itu Allah yang berikan itu nikmat. Qanaah. Kebanyakan kita tidak merasa cukup, walaupun banyak orang melimpah hartanya, tapi selalu merasa selalu tidak cukup dia rasa. Padahal orang yang memandangnya, masya Allah, sudah melimpah dia, sudah hidup mewah, tapi dia merasa tidak cukup. Ini bahaya seperti ini. Makanya jamaah sekalian, kalau Allah memberikan nikmat yang sederhana kepada kita, nikmat dunia, tapi Allah memberikan ini satu nikmat qanaah, ini luar biasa ini. Luar biasa. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, qad aflaha, sungguh beruntunglah seorang hamba. Nabi mengatakan, qad aflaha, sungguh beruntunglah seorang hamba. Hamba yang bagaimana beruntung? Man aslama, orang yang Allah beri hidayah memeluk Islam. Satu. Ingat itu? Sungguh beruntunglah hamba yang diberikan hidayah oleh Allah sehingga dia memeluk agama Islam, mengikuti agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beruntung dia. Banyak saudara kita, banyak orang kaya tapi tidak diberi hidayah masuk Islam. Apa gunanya kekayaan kalau tidak masuk Islam? Apa gunanya harta yang melimpah kalau kita kafir? Apa gunanya semua itu? Tidak ada gunanya. Ya, maka Nabi mengatakan, qad aflaha, sungguh beruntunglah seorang hamba. Hamba yang bagaimana? Man aslama, hamba yang Allah beri hidayah masuk Islam dan mengikuti agama Nabi. Di sini masuk Islam bukan sekedar Islam apa? Islam KTP maksudnya. Maksudnya Islam yang betul-betul Islam. Betul-betul mengikuti ajaran Islam. Salat, puasa, baca Al-Quran, sedekah, itu yang dimaksud. Allah mudahkan dia mengamalkan Islam itu. Beruntunglah dia. Setelah itu yang kedua, waruziqa kafafan, dan Allah berikan kepadanya rezeki yang bagaimana? Yang banyak? Bukan. Kata Nabi, kafafan, rezeki yang mencukupinya. Beruntunglah hamba yang diberikan rezeki yang mencukupinya, yang cukup. Bukan rezeki yang banyak, tapi rezeki yang cukup. Wa qanna'ahumullahu bima ata, dan Allah berikan kepadanya sifat qanaah. Allah berikan kepadanya sifat qanaah. Rezekinya tidak banyak, cukup saja, tapi dia punya apa? Sifat qanaah. Makanya banyak orang saudara kita, masya Allah, bahagianya hidupnya, padahal yang dia makan hanya apa? Singkong. Yang dia makan singkong. Ada orang makan nasi, bahagia sekali sama istrinya, anaknya. Padahal yang dia makan nasi sama garam.
garam dicampur apa? Garam dicampur asam, baru dikasih minyak dijilat-jilat. Itu sebagai lauknya. Bahagia sekali hidupnya. Kenapa? Karena Allah berikan sifat qanaah. Ya. Makanya selalu kita lihat orang-orang yang di bawah. Lihat saudara kita. Subhanallah. Jamaah sekalian, kalau kita lihat kondisi kita sekarang ini, kita semua ini, masya Allah, luar biasa nikmat Allah kepada kita. Luar biasa Pak. Nikmatnya Allah kepada saya luar biasa, kepada Bapak semua itu luar biasa itu. Nikmat dunianya itu luar biasa. Coba lihat Nabi. Coba lihat Nabi Muhammad. Baca bagaimana kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan Bapak baca. Bagaimana kehidupan Nabi kita yang kita cintai, manusia terbaik, manusia yang termulia. Lihat bagaimana hidupnya. Silakan baca. Pernah Aisyah mengatakan, "Ma syabi'a alu Muhammadin qut thalatha layalin mutawaliyah." Kata Aisyah, keluarganya Nabi Muhammad, maksudnya istri-istri beliau, keluarga Nabi Muhammad, tidak pernah kenyang makan gandum 3 hari berturut-turut. Perhatikan itu. Keluarga Nabi Muhammad tidak pernah makan gandum. Gandum itu makanan pokok. Makanan pokok itu gandum sudah. Ini makanan pokoknya saja Nabi tidak pernah kenyang 3 hari berturut-turut. Padahal ini sudah makanan pokok ini. Kalau kita nasi. Keluarga Nabi Muhammad itu ketika hijrah ke Madinah Pak. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, sampai di Madinah, berapa tahun Nabi di Madinah? 11 atau 12 tahun. Selama 12 tahun kata Aisyah, sampai mati Nabi Muhammad, tidak pernah Nabi dan keluarganya merasakan kenyang makan makanan pokoknya 3 hari berturut-turut. Coba. Jadi makan nasi puas itu tidak pernah 3 hari puas berturut-turut. Ya, 1 hari puas, besok tidak ada lagi, gitu. Itu Nabi dan istrinya. Atau 2 hari puas makan nasi, besoknya tidak ada nasi, gitu. Gak ada. Subhanallah. Bapak ibu sekalian ini tiap hari ada nasi ya? Tiap hari ada nasi. Bahkan dibuang-buang itu nasi. Kalau sudah dingin dibuang nih. Dingin nih, masak lagi rice cooker yang panas, yang dingin diapain? Dibuang. Padahal belum rusak. Buang-buang harta Allah subhanahu wa ta'ala, buang-buang nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, itu tidak boleh itu. Ya, membuang-buang nikmat Allah tabaraka wa ta'ala. Nanti akan datang jamaah sekalian, nanti akan datang hadisnya, kalau kita sudah makan disuruh jilat, ya kan? Disuruh jilat tangannya. Apa hikmahnya? Apa hikmah disuruh jilat? Kata para ulama, karena 1 butir nasi itu berharga sekali. Tidak boleh kita buang-buang. Tuh. Ini kita ini bukan 1 butir nasi, 1 rice cooker. Dibuang itu kalau sudah dingin. Subhanallah. Ya. Jamaah sekalian, rahimahullah. Lihat Rasulullah. Lihat ini. Supaya kita selalu menghargai nikmat Allah kepada kita. Alhamdulillah, tiap hari kita makan nasi, puas makan nasi, puas, bahkan dibuang-buang. Bahkan diolah ada nasi santan, ya kan? Nah, bisa masak nasi santan, nasi udin, nasi uduk, ya, nasi goreng. Semua jenis nasi sudah diolah, saking melimpahnya rezeki yang Allah berikan kepada kita. Tapi selalu mengeluh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Aisyah, marra alaina al-hilal, thumma al-hilal, thumma al-hilal, lewat hilal, lewat hilal, lewat hilal, 3 hilal lewat, maksudnya 3 bulan.
ma uqida fi abiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam narun. Di rumah-rumahnya istri Nabi tidak pernah menyala dapur, tidak pernah masak selama 3 bulan. Ya. Selama 3 bulan tidak pernah memasak istri-istri Nabi. Kenapa? Kenapa tidak masak? Karena tidak ada yang bisa dimasak. Apa mau dimasak? Tidak ada gandum, tidak ada beras, tidak ada lauk. Apa yang mau dimasak? Selama 3 bulan Nabi dan istrinya tidak masak di rumah. Maka Aisyah ditanya, wa ma yu'ayyishukum, kalau begitu apa yang membuat kalian bertahan hidup? Apa yang kalian makan selama 3 bulan? Aisyah mengatakan, al-aswadani at-tamru wal ma'. Yang kami makan adalah kurma dan air. Subhanallah. Selama 3 bulan Pak, kurma air dimakan. Tidak pernah masak. Pernah enggak di antara kita ini seperti itu, tidak pernah masak selama 3 bulan? Enggak. Ya biasanya tidak masak 2 hari. Kenapa? Tidak sempat masak, sibuk. Terus kemana? Ke restoran makan, beli di luar. Nah, tidak sempat. Bukan tidak ada yang bisa dimasak, banyak yang bisa dimasak, cuma tidak sempat. Rasulullah selama 3 bulan tidak memasak. Tidak ada yang bisa dimasak. Subhanallah, itu Nabi. Ya. Sering Nabi masuk selesai sholat subuh, itu biasa Nabi selesai sholat subuh pulang ke rumahnya. Tanya istrinya, ada sarapan pagi? Ada yang bisa dimakan pagi ini? Kata istrinya, tidak ada. Coba, tidak ada. Apa kata Nabi? Fa inni idzan shaimun. Kalau begitu saya puasa. Kalau begitu saya puasa. Itu Nabi. Hampir tiap hari begitu. Setiap pulang dari masjid, datang ke rumah istrinya, ada sarapan pagi, kata istrinya tidak ada. Apa kata Nabi? Kalau begitu saya puasa. Suatu ketika Aisyah, ketika didatangi rumahnya Aisyah, ya, kata Aisyah, hari itu alhamdulillah ada orang yang kasih kami hadiah, yaitu his, makanan his. His itu ya semacam tepung yang dicampur dengan kurma, dicampur dengan mentega, baru makanan Arab. Ya, maka kata Aisyah, kami simpankan untuk Nabi karena kami tahu sebentar Nabi datang lagi dari sholat subuh. Kebetulan ada yang kasih hadiah ini, ada yang sedekah kepada kami hadiah, ada yang kasih hadiah. Maka ketika Nabi datang, maka kami berkata ke Nabi, ya Rasulullah, ini ada hadiah, ada orang kasih hadiah. His. Apa kata Nabi? Sebenarnya saya puasa, tapi karena ada ayo kita makan. Artinya apa jamaah sekalian? Nabi itu sudah menggambarkan tidak ada lagi makanan sepuasa memang deh. Iya. Untuk sarapan pagi saja Nabi susah. Kita, sarapan pagi kemana? Warkop, pisang goreng, berbagai macam sarapan pagi ada di depan kita. Subhanallah. Tapi selalu mengeluh. Kenapa mengeluh? Tidak ada di mobil itu bela. Kenapa? Itu orang ada mobilnya nih. Saya belum ada. Itu kan melihat orang di atas. Namanya. Lihat Nabi. Supaya Anda bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada Anda sarapan pagi. Bisa masak setiap hari. Masak pagi, masak siang, masak malam. Ya kan? Bahkan panggil orang masak-masak di rumah. Masya Allah, panggil orang masak-masak sudah. Ada jadwal masak-masak di rumah setiap bulan. Nabi tidak bisa masak. Barakallahu fiik. Banyak lagi contoh-contoh ya. Banyak kalau kita mau lihat kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah ada orang datang ke Nabi, ya Rasulullah, ana rajulun majhul. Ya Rasulullah, saya ini tertimpa kesulitan. Saya kelaparan ini malam. Bisakah saya dikasih makan ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Maka Nabi mendatangi setiap istrinya. Kan istri Nabi banyak ya. Setiap istrinya didatangi. Ini ada orang pun butuh makan malam. Ada sesuatu yang bisa kita berikan? Semua istri Nabi
ya yang 9 itu semuanya mengatakan walladzi ba'atsaka bil haqq, demi Allah ya Rasulullah yang telah mengutus Anda dengan kebenaran, kita tidak punya apa-apa kecuali air. Air di rumah tidak ada apa-apa belum. Cuma air yang ada di rumah. Bayangkan makan malam air, makan pagi tidak ada, makan malam air saja di rumah ya Rasulullah. Tidak ada lagi yang lain. Semua istri Nabi begitu, 9 istri Nabi begitu. Tapi pernahkah kita mendapatkan istri Nabi mengeluh? Pernah? Enggak pernah. Enggak pernah. Kenapa? Karena mereka orang-orang hebat, bersyukur kepada Allah. Mereka melihat orang-orang yang tidak diberikan nikmat dunia, nikmat agama. Mereka bersyukur, kami mendapatkan nikmat agama, ada Nabi bersama kami, itu nikmat besar, ya kan? Barakallahu. Jadi jamaah sekalian, baik. Ya, jadi jamaah sekalian rahimani, rahimakumullah jami'an. Ya, jadi ini petunjuk yang luar biasa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam kehidupan dunia ini jangan selalu lihat orang di atas hancur gitu, ya kita akan mengeremehkan nikmat Allah dan kurang bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi lihatlah orang-orang yang ada di bawah kita dari sisi dunia. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, insyaallah taala. Di pertemuan berikutnya kita akan lanjut pada hadis yang ketiga, insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.